Syafiqah Kriani, saya perwakilan dari kelompok 5. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas obat anti kejang. Tapi sebelum kita masuk kepada materi yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu nama kelompok saya, yaitu Nur Hidayah Saputri, Nyoman Rudi Kusuma, Niska Septiana, dan Putri Sari Emil Wulandari. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian obat anti kejang. Apa sih yang dimaksud dengan obat anti kejang? Nah, obat anti kejang adalah senyawa kimia yang secara selektif dapat menekan sistem saraf pusat dan digunakan untuk mengontrol dan mencegah serangan tiba-tiba dari epilepsi tanpa menimbulkan depresi pernapasan. Nah, epilepsi sendiri adalah gejala kompleks yang dikarakterisasi oleh kambuhnya serangan hebat distremia otak disertai dengan gangguan atau hilangnya kesadaran dan disertai dengan keadaan kejang pada tubuh. Nah, epilepsi sendiri diklasifikasikan menjadi 4 serangan. Yang pertama ada serangan kejang parsial yang dibedakan menjadi 2 gejala utama, yaitu gejala sederhana dan gejala kompleks. Yang kedua, serangan kejang generalis dibedakan juga menjadi 2, yaitu ada primer dan sekunder. Nah, yang ketiga ada serangan kejang yang tidak diklasifikasikan. Dan yang terakhir ada status epileptus. Nah, setiap obat pasti mempunyai efek samping, begitupun juga dengan obat anti kejang. Nah, adapun efek samping dari obat anti kejang yang pertama adalah kerusakan sumsum tulang, yang kedua gangguan saluran cerna, yang ketiga neuropatik, yang keempat alopecia, yang kelima kerusakan hati, dan yang terakhir adalah kerusakan ginjal. Mekanisme kerja dari obat anti kejang. Nah, menurut salah satu hipotesis mekanisme obat anti kejang ialah serupa dengan anestetika sistemik dan sedatif hipnotika, yaitu termasuk obat berstruktur tidak khas yang efek farmakologinya dipengaruhi oleh sifat kimia fisika dan tidak boleh pembentukan kompleks dengan reseptor khas. Nah, adapun senyawa turunan dari obat anti kejang yaitu barbiturat, hindantoin, oxazolidindion, dan succinimida. Nah, pada umumnya banyak obat anti kejang yang mempunyai struktur yang karakteristik, yaitu gugus yang bersifat polar. Nah, biasanya gugus imido dan gugus yang bersifat hipofil. Anti kejang yang mempunyai struktur sederhana memungkinkan berinteraksi secara tidak selektif dan menimbulkan beberapa tipe kerja. Sedangkan struktur yang lebih kompleks menunjukkan keselektifan yang lebih besar dan spektrum kerja yang lebih sempit. Nah, adapun contoh yaitu gugus pertama kemungkinan bekerja pada serangan kejang parsial atau generalis, dan gugus yang kedua efektif bekerja pada serangan grand mal. Nah, adapun contoh obat dari anti kejang yang pertama ada clonazepam, diazepam, fenobarbital, dan asam valproat, di mana keempat obat ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas sistem penghambat mediator GABA. Nah, yang kedua ada etoxsuccinimide, trimetadon, dan asam valproat, di mana ketiga obat ini bekerja dengan memblok aktivitas yang menimbulkan serangan dari leusin enkefalin karena diduga sistem neurotransmitter enkefalinergiknya terlibat dalam peristiwa hilangnya epilepsi. Yang terakhir ada phenytoin, di mana dia bekerja dengan tidak mengubah sistem penghambatan neurotransmitter, tetapi menghilangkan hiperpolarisasi post-tetanik dan mengurangi potensiasi post-tetanik dan transmisi sinaptik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua, yaitu Niska Septiana. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu turunan obat anti kejang berdasarkan struktur kimianya. Pertama yaitu turunan barbiturat, kedua turunan hindantoin, ketiga turunan oxazolidindion, keempat turunan succinimida, kelima turunan benzodiazepin, keenam turunan asam valproat, ketujuh turunan dibenzazepin, dan yang terakhir turunan lain-lain. Turunan barbiturat. Turunan barbiturat ada
dapat digunakan untuk mengontrol epilepsi, tetapi efeknya kurang selektif. Mekanisme kerja turunan barbiturat dalam mengurangi fungsi korteks motor masih belum begitu jelas. Beberapa contoh obatnya yaitu pertama ada fenobarbital, adalah turunan barbiturat dengan masa kerja yang panjang lebih efektif untuk mengontrol serangan grand mal dibandingkan petit mal. Dosisnya 50-100 mg 2-3 dd. Kedua, metabarbital adalah turunan barbiturat yang bekerja secara efektif untuk mengontrol serangan grand mal, petit mal, mioklonik atau tipe campuran. Dan yang terakhir ada primidon, adalah turunan 2-deoksi dari fenobarbital. Efek anti kejangnya lebih rendah dibanding fenobarbital dan dapat menyebabkan toleransi. Obat diabsorpsi oleh saluran cerna dengan cepat. Kadar darah tertinggi dicapai setelah 3 jam pemberian dengan waktu paru kurang lebih 10 jam. Dosisnya 250-1500 mg per hari. Nah, oke, terima kasih pemateri sebelumnya. Saya akan lanjutkan ke turunan-turunan obat berikutnya. Nah, selanjutnya adalah turunan obat hidantoin. Nah, turunan obat hidantoin ini sangat efektif terutama mengontrol serangan grand mal dan parsial atau psikomotor. Nah, tetapi turunan ini tidak begitu bagus untuk serangan petit mal. Nah, teman-teman, untuk struktur dari turunan ini, teman-teman bisa lihat ya pada slide. Beserta dengan contoh-contoh obatnya, udah ada juga di slide. Kita lanjut ke contoh-contoh obat golongan ini. Yang pertama adalah phenytoin NA. Nah, phenytoin NA ini adalah obat anti kejang dengan sifat sedatif yang sangat rendah. Phenytoin efektif mengontrol serangan grand mal, terutama bila dikombinasi dengan fenobarbital. Nah, yang kedua adalah mefenitoin. Obat ini adalah obat yang jarang digunakan sebagai anti kejang karena menimbulkan hepatotoksik dan dermatitis dan anemia apalastik. Dan yang ketiga adalah contoh obat etotoin. Obat ini adalah obat yang mempunyai efek anti kejang yang lebih rendah dibandingkan dengan phenytoin dan menimbulkan efek sedatif yang lebih besar pada pemberian secara oral. Phenytoin diabsorpsi cukup baik. Kadar darah tertinggi dicapai dalam waktu kurang lebih 2-5 jam. Jadi, ketika etotoin ini diberikan kepada pasien, tingkat maksimalnya di dalam darah itu bisa dicapai dalam waktu 2-5 jam. Dan golongan berikutnya adalah golongan oxalolindion. Nah, golongan oxalolindion ini adalah efektif untuk serangan petit mal, tetapi tidak efektif untuk serangan grand mal. Nah, obat ini tapi memiliki beragam efek samping, teman-teman. Saya nggak sebutin semua ya. Di antaranya ada iritasi lambung, mual, pusing, gangguan penglihatan, dan yang lebih serius menimbulkan anemia apalastik, depresi sumsum tulang belakang, dan kerusakan ginjal, teman-teman. Untuk struktur umum dari obat ini, teman-teman bisa lihat di slide sudah aku tampilin. Kita masuk sekarang ke contoh-contoh obatnya. Nah, contoh obat yang pertama adalah trimetandion.
Oke, ini adalah praobat dalam tubuh dimetabolisme menjadi senyawa aktif dimetandion. Nah, yang diabsorpsi dengan cepat dalam waktu paruh plasma kurang lebih 16 jam. Yang kedua adalah parametandion. Nah, memiliki aktivitas hampir sama dengan trimetandion, tetapi efek samping yang ditimbulkan lebih rendah. Oke, efek sampingnya yang ditimbulkan lebih rendah. Nah, yang akan dimetabolisme menjadi senyawa aktif N atau senyawa aktif N dismetil parametandian. Kelompok kami yaitu tentang turunan obat. Yang pertama itu ada turunan susimida. Jadi turunan obat ini merupakan turunan yang mempunyai aktivitas yang moderat terhadap serangan petit mal atau yang dikenal dengan kejang yang melibatkan hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran ini dalam waktu yang sangat singkat. Jadi pemberian obat ini sangat efektif atau sangat lebih sering digunakan kepada anak-anak yang menderita kejang petit mal, serta turunan obat ini di mana turunan succinida sangat efektif pada penyakit grand mal atau penyakit yang disebabkan karena kejang tonik-klonik yang disebabkan oleh epilepsi. Untuk obat dari turunan succinida itu terdiri dari yang pertama itu ada fenisuximib yang diberikan dengan dosis obat sekitar 0,5 sampai 1,5 gram per hari. Kedua itu ada yang namanya metsucimib yang diberikan dengan dosis obat sekitar 0,3 sampai 1,2 gram per hari. Ketiga yang itu ada namanya obat etosuximib, di mana etosuximib ini diberikan dengan dosis obat sekitar 1 sampai 3 gram per hari. Jadi obat yang tadi saya sebutkan, yang pertama itu ada yang namanya etosuximib. Nah, obat etosuximib ini merupakan obat pilihan untuk pengobatan serangan petit mal atau kejang yang disebabkan karena hilangnya kesadaran. Nah, jadi pilihan obat ini juga efektif dengan penyakit kejang tonik-klonik yang disebabkan karena hilangnya kesadaran secara tiba-tiba pada bagian otot lengan, bingkai, dan juga bagian seluruh tubuh. Kemudian untuk pemberian obat etosuximib ini diberikan secara oral yang diabsorpsi dengan baik di lambung. Jadi untuk paruh waktu dari etosuximib ini dia itu bekerja di plasma sekitar kurang lebih 40 sampai 60 jam. Turunan selanjutnya itu ada yang namanya turunan benzodiazepam. Jadi benzodiazepam ini merupakan turunan obat yang terdiri dari penekan sistem saraf pusat yang terutama digunakan sebagai sedatif hipotik dan juga relaksasi otot. Beberapa diantaranya juga digunakan untuk pengobatan serangan epilepsi atau kejang. Kemudian obat turunan ini itu penggunaannya terbatas karena dapat menimbulkan toleransi atau yang dikenal penurunan efek obat pada pemberian ulang obat. Contoh obatnya itu ada dua, ada clonidazepam dan juga diazepam. Yang pertama itu clonidazepam ini merupakan obat penekan sistem saraf pusat dengan masa kerja yaitu yang sangat panjang, di mana dia itu efektif untuk mengontrol serangan petit mal dan juga mioklonik. Untuk kadar plasmanya dia itu sangat tinggi, dicapai sekitar 1 sampai 40 jam. 1 sampai 4 jam sesudah pemberian obat, sehingga paruh waktunya itu bekerja antara 20 sampai 60 jam dengan dosis obat sekitar 2 sampai 4 gram per hari. Yang kedua itu ada diazepam. Diazepam ini efektif untuk pengobatan status epileptikus akut atau keadaan kejang yang berlangsung sangat lama dan juga bisa menyebabkan penderita mengalami penurunan kesadaran. Oke, langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan mengenai turunan dari obat anti kejang. Untuk turunan obat selanjutnya yaitu turunan asam valproat, di mana asam valproat digunakan untuk pengobatan serangan petit mal dan miokronik.
Efek anti kejangnya berhubungan dengan meningkatnya kadar GABA di otak. Aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan clonazepam, terutama pada gangguan cerna. Sesudah pemberian oral, maka asam valproat akan diabsorpsi dengan cepat dalam waktu 1,5 sampai 2 jam dengan waktu paruh dalam plasma kurang lebih 12 jam. Kemudian, dosis awalnya yaitu 5 sampai 15 mg per hari dalam dosis yang terbagi. Untuk pemeliharaan, 15 sampai 25 mg per hari dalam dosis yang terbagi. Adapun contoh obat dari turunan asam valproat yaitu divalproex sodium atau Depakote adalah garam asam valproat semisodium dengan sifat dan kegunaannya sama dengan asam valproat, di mana dosis awalnya yaitu 15 mg per hari dalam dosis yang terbagi. Untuk struktur kimia dari asam valproat dapat dilihat pada slide di samping. Oke, turunan yang selanjutnya yaitu turunan di benzazepin, di mana pada turunan di benzazepin ini ada dua contoh obat yaitu oxarcarbazepin dan carbamazepin. Yang pertama yaitu oxcarbazepin, di mana turunan oxcarbazepin adalah turunan keto dari carbamazepin dengan sifat dan kegunaannya mirip dengan carbamazepin. Kemudian dosis awalnya yaitu 300 mg per hari, kemudian ditingkatkan menjadi 600 sampai 1200 mg per hari dalam dosis yang terbagi. Kemudian turunan yang kedua yaitu carbamazepin, di mana turunan carbamazepin yang mempunyai spektrum anti kejang yang luas dan digunakan untuk mengontrol serangan epilepsi parsial, grand mal dan petit mal. Kemudian efek sampingnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan phenitonin seperti mengantuk dan iritasi lambung. Obat ini diabsorpsi lebih lambat dalam saluran cerna pada kadar plasma tertinggi yaitu 6-12 jam dengan waktu paruh 36 jam, yaitu dosisnya 400 mg per hari. Oke, turunan yang terakhir yaitu turunan yang lain-lain, di mana pada turunan yang lain-lain ini yaitu ada GABA, ada gabapentin, ada vigabatrin, ada gabakulin, dan yang terakhir yaitu topiramat. Untuk struktur kimianya dapat dilihat pada slide di samping. Oke, kemudian contoh obat dari turunan yang lain-lain yaitu ada 4, ada lamotrigin, ada gabapentin, ada topiramat, dan ada vigabatrin. Kemudian yang pertama yaitu lamotrigin. Lamotrigin ini mempunyai efek anti kejang yang kuat yang digunakan untuk mencegah serangan parsial seizur dan tonik-klonik, di mana dosis awalnya yaitu 50 mg per hari selama 2 minggu, kemudian dilanjutkan 50 mg per hari selama 2 minggu. Adapun untuk dosis pemeliharaan yaitu 100 mg per 2 hari. Oke, untuk turunan obat yang selanjutnya yaitu gabapentin, di mana gabapentin merupakan senyawa analog dari GABA mimetik yang mampu menembus sawar-rara otak dan menghambat uptake GABA yang digunakan untuk mencegah serangan parsial seizur dengan dosis 300 mg per 3 hari. Oke, adapun turunan yang ketiga yaitu topiramat, di mana pada topiramat ini strukturnya relatif berbeda dengan obat anti kejang yang lainnya, yang merupakan monosakarida yang tersubstitusi dengan gugus sulfamat yang digunakan obat penunjang pada pengobatan parsial seizur. Adapun dosis dari topiramat ini yaitu 100 sampai 200 mg per 2 hari. Oke, adapun turunan lain-lain yang terakhir yaitu vigabatrin atau Sabril, di mana vigabatrin ini bekerja sebagai anti kejang dengan cara menghambat secara irreversibel enzim GABA transminase yang bertanggung jawab terhadap degradasi neurotransmitter. Kemudian obat ini digunakan untuk anti kejang yang tidak dapat dikontrol oleh obat anti kejang yang lainnya. Adapun dosis dari vigabatrin ini yaitu 500 mg per 2 sampai 4 hari. Oke, itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke, itu saja penjelasan dari kelompok kelima mengenai hubungan struktur aktivitas dari obat anti kejang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah dalam penjelasan kami, mohon dikoreksi. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.